saya pernah belajar yang namanya belago. Di sana saya diajarin bahwa berita itu ada dua, ada berita syidik, ada berita kidib, ada berita yang benar, ada berita yang bohong. Dan harapan saya kepada semua anggota yang terhormat, baik DPR daerah, DPR provinsi, DPR RI, ketika ada berita yang berkaitan dengan negara, ya, itu terutama ketika ada berita yang berkaitan dengan negara, seharusnya anggota yang terhormat itu tidak menginformasikan terlebih dahulu di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi ya di channel Gus Iman Official. Di channel ini Anda akan dirayu, ditipu ya, untuk memahami sebuah peristiwa hukum dan fakta-fakta lainnya. Dan seperti biasa, bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar mendapatkan update terbaru dari Gus Iman Official. Karena subscribe itu gratis ya, tidak berbayar tentunya. Dan pada video kali ini saya akan membacakan berita yang masih hangat di kalangan kita, yaitu berita mengenai pembatalan ibadah haji dan juga bantahan Dubes Arab Saudi to Indonesia. Sesuai dengan berita yang beredar sebelumnya bahwa ada pernyataan dari Dr. Insinyur Sufmi Desko Ahmad selaku Wakil Ketua DPR RI menyatakan bahwa Indonesia tidak mendapatkan kuota ibadah haji ya. Dan juga ada pernyataan dari Dr. TB Aceh Hasan Syadzili, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, yang menyatakan bahwa ada 11 negara yang telah memperoleh kuota haji dari Kerajaan Arab Saudi pada tahun ini. Dan hingga Menteri Agama pun mengeluarkan keputusan bahwa tahun 2021 Indonesia dibatalkan untuk melakukan ibadah haji. Seperti apa bantahan dari Dubes Arab Saudi untuk Indonesia ya? Apakah pernyataan kedua anggota DPR tersebut benar atau tidak? Saya langsung bacakan ya. Kabar 24. Yaitu saya akan bacakan berita yang dilansir oleh bisnis.com ya. Bantah Indonesia tak dapat kuota haji. Berikut surat Dubes Saudi untuk Ketua DPR RI. Seperti apa beritanya ya? Tunggu dulu ya. Masih menghubungkan ke internet. Seperti apa beritanya? Jakarta, Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Essam bin Ahmed bin Abid Al-Taghofi, menyurati Ketua DPR RI Puan Maharani terkait pembatalan ibadah haji bagi jemaah Indonesia pada tahun 2021. Dalam surat yang dikutip dari akun Twitter anggota DPR dari fraksi PKS Tifatur Sembiring, Jumat 4 Juni 2021, Essam memberi klarifikasi atas pemberitaan di media massa yang menyebut bahwa Kerajaan Arab Saudi tidak memberi kuota haji bagi Indonesia dan terkait izin bagi 11 negara untuk mengirimkan jemaah haji. Jadi Arab Saudi mengirimkan surat ya kepada Ketua DPR RI tentang adanya kuota haji, bahwa Indonesia tidak mendapatkan kuota haji serta ada 11 negara yang mendapatkan kuota haji ya. Langsung saja saya bacakan suratnya ya. Berikut ini adalah isi surat tersebut. Yang Mulia Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama ini saya ingin memberitahukan kepada Yang Mulia bahwa merujuk pada pemberitaan yang beredar yang telah disampaikan oleh sejumlah media massa serta media sosial di Republik Indonesia yang menukil pernyataan Dr. Insinyur Sufmi Desko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, yang menyatakan telah
memperoleh informasi bahwa Indonesia tidak memperoleh kuota haji pada tahun ini. Juga pernyataan Dr. TBAC Hasan Syadzili, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, yang menyebutkan adanya 11 negara yang telah memperoleh kuota haji dari Kerajaan Arab Saudi pada tahun ini, dan Indonesia tidak termasuk dari negara-negara tersebut. Jadi Kedutaan Besar Arab Saudi di sini membantah pernyataan Wakil Ketua DPR RI yang menyatakan bahwa Indonesia tidak mendapatkan kuota haji, dan juga Duta Besar Arab Saudi membantah pernyataan dari Dr. TBAC Hasan Syadzili, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, yang menyatakan bahwa ada 11 negara yang telah memperoleh izin ya. Bagaimana tanggapan dari Dubes Arab Saudi? Dalam kaitan ini, saya ingin memberitahukan kepada Yang Mulia bahwa berita-berita tersebut tidaklah benar. Wah, berita bohong berarti ya. Dan hal itu tidaklah dikeluarkan oleh otoritas resmi Kerajaan Arab Saudi. Di samping itu, otoritas yang berkompeten di Kerajaan Arab Saudi hingga saat ini belum mengeluarkan instruksi apapun berkaitan dengan pelaksanaan haji tahun ini, baik bagi para jemaah haji Indonesia atau bagi para jemaah haji lainnya dari seluruh negara di dunia. Jadi bantahan Arab Saudi kepada Wakil Ketua DPR RI dan juga Wakil Ketua dari Komisi 8 DPR RI dibantah oleh Arab Saudi bahwa Arab Saudi belum mengeluarkan apapun katanya ya. Dan tentunya kabar yang diperoleh oleh anggota dewan tersebut seharusnya harus ditelusuri terlebih dahulu apakah kabar itu memang benar ataukah kabar itu hanya isu belaka ya. Kalau kita dan saya teringat pada waktu sekolah dulu ya, saya pernah belajar belago bahwa kabar itu ada dua, ada kabar kidib dan ada kabar syidik. Ada kabar yang benar, ada kabar yang salah. Dan ternyata belago juga mengajarkan kita ya dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Dan tentunya sebagai anggota dewan yang terhormat, apalagi Wakil Ketua DPR RI dan juga Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, seharusnya kalau memang ada berita mengenai hal-hal yang berkaitan dengan negara lain, maka harus diteliti terlebih dahulu, karena ketika berita itu tidak benar dan disampaikan oleh anggota yang terhormat, maka hal itu menurut saya akan merusak hubungan baik antara Indonesia dengan Arab Saudi ya. Karena Indonesia, walaupun Indonesia sudah tahun sebelumnya tidak memberangkatkan jemaah haji ke Arab Saudi ya, tapi di tahun-tahun sebelumnya Indonesia merupakan negara yang paling banyak memberangkatkan jemaah haji ke Arab Saudi ya. Makanya seharusnya anggota DPR RI di sini meneliti terlebih dahulu informasi yang diperoleh. Ya, memang benar dari pernyataan Dubes Arab Saudi bahwa ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan negara saya, seharusnya bisa menghubungi negara Arab Saudi ya. Terus sehubungan dengan hal itu merupakan sebuah kesepakatan bagi saya untuk menjelaskan kepada Yang Mulia dan anggota-anggota dewan yang terhormat tentang fakta-fakta yang sebenarnya. Seraya saya berharap agar kiranya dapat melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan pihak kedutaan atau otoritas resmi lainnya ya. Jadi memang sangat betul sekali ya himbauan dari Dubes Arab Saudi bahwa ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan negara ya, tentunya masalah
pemberangkatan ibadah haji seharusnya harus komunikasi terlebih dahulu dengan kedutaan atau otoritas resmi lainnya, baik di kerajaan Arab Saudi atau di Indonesia, guna memperoleh informasi dari sumber-sumber yang benar dan dapat dipercaya. Saya berharap semoga Yang Mulia senantiasa dapat limpahan taufik dan kesuksesan, amin ya. Dan kepada para anggota dewan yang terhormat, saya sampaikan salam hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Wah, luar biasa ya. Terima salah ini. Terima kasih maksudnya ya. Terima kasih hormat saya Esam bin Ahmed Abid Al-Tagofi, Duta Besar Pelayan Dua Kota Suci untuk Republik yang saya katakan barusan bahwa saya pernah belajar yang namanya belago. Di sana saya diajarin bahwa berita itu ada dua, ada berita syidik, ada berita kidib, ada berita yang benar, ada berita yang bohong. Dan harapan saya kepada semua anggota yang terhormat, baik DPR daerah, DPR provinsi, DPR RI, ketika ada berita yang berkaitan dengan negara ya, itu terutama ketika ada berita yang berkaitan dengan negara, seharusnya anggota yang terhormat itu tidak menginformasikan terlebih dahulu di media sosial. Seharusnya diklarifikasi dulu atau diteliti dulu apakah kabar ini benar atau kabar ini salah. Karena ketika anggota yang terhormat mengeluarkan pernyataan di media sosial, ketika pernyataan itu tidak benar, maka yang membantahnya sangat luar biasa ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke media sosial ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.